Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Baik, mari kita tidak membuang-buang waktu, kita berdoa. Kita persiapkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, kepada Kristus Allah yang hidup. Oleh karena iman kami boleh berdiri tegak. Oleh karena iman kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena iman kami boleh melihat jalan keluar. Oleh karena iman masalah yang kami hadapi pasti ada jalan keluar. Dan oleh karena iman kami yang sakit pasti disembuhkan. Dan oleh karena iman masa depan kami aman di tangan Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, campur tangan dan pemeliharaan. Biar iman kami tidak terkontaminasi oleh hanya karena situasi, oleh karena pandemi, oleh karena intimidasi, oleh karena sesuatu yang tidak pasti. Sebab iman kami kepada Allah yang pasti. Engkau Allah yang Abba, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang hadir bagi kami. Iman kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Iman kami di dalam Engkau akan membuahkan pengharapan yang luar biasa. Iman kami di dalam Engkau akan membawa kami masuk dalam perkara-perkara yang supranatural. Berkati wifi yang kami pakai, berkati sarana dan prasarana yang ada. Biarlah pemberitaan daripada acara Back to the Bible malam hari ini boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita buka sebentar ayat kita yang sebagai pedoman kita, yaitu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya percaya di khotbah-khotbah minggu saudara sering mendapatkan tematik tentang faith, tentang iman. Saya percaya di banyak broadcast yang saudara terima, saudara dibangkitkan imannya, saudara dibuat bergairah imannya, saudara dibuat semakin membara di hadapan Tuhan imannya. Tapi izinkan malam hari ini kita pun juga membicarakan tentang iman. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Ibrani pasal 11 ayat ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman, saudara kasih underline, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara beribadah setiap saat, saudara berdoa setiap saat, saudara masuk menara doa setiap saat, tapi kalau konsepnya tidak ada iman, semuanya akan sia-sia. Sebab perkenanan Tuhan tidak akan turun atas kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi sekali lagi, Allah memberikan upah. Saudara, kelihatannya kasar, upah itu seperti kuli yang bekerja. Tetapi saya kasih analogi yang lebih bisa diterima. Saudara pasti sering melihat orang sakit, apalagi di musim pandemik seperti ini. Orang yang saturasinya turun di bawah 90. Mereka perlu oksigen. Nah, oksigen ini membantu untuk orang bisa mendapatkan asupan oksigen dan bisa hidup, mempertahankan hidup dan bernapas. Seperti itulah sesungguhnya upah. Tanpa oksigen orang mungkin bisa mati, tanpa oksigen mungkin orang bisa kolaps. Seperti itu sesungguhnya upah. Jadi upah adalah satu ganjaran yang Tuhan berikan oleh karena kesetiaan kita, oleh karena iman kita, oleh karena pengharapan kita, oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang sekedar yang penting percaya. Dan kita tidak bisa menjadi orang Kristen, Pak, saya percaya, ya asal ke gereja pasti semua selesai. Oh, belum tentu. Karena Tuhan ingatkan sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Saya kasih analogi lagi atau contoh deh. Kalau Anda pergi ke gereja, kalau Anda pergi ke persekutuan doa, kalau Anda pergi ke Parsahotaon, karena di sini ada Amang Jaroki Syagian dari Medan, Anda bergabung dalam persekutuan, Anda menyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan, Anda bermazmur. Tapi kalau konsepnya hanya ritual agama, kalau konsepnya hanya peribadatan yang harus kita hadir hanya karena ingin hadir, tanpa ada iman, semuanya sia-sia. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, saya ingatkan. Oleh karena iman malam hari ini, masalahmu akan diberikan jalan keluar. Oleh karena iman, malam hari ini, saya ketuk pintu hati saudara. Oleh iman saudara, sakitmu akan dipulihkan Tuhan. Oleh karena iman, yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Oleh karena iman, pengharapan adalah sauh yang kuat hanya di dalam Tuhan. Mungkin situasinya tidak baik, situasinya tidak memungkinkan. Saudaraku, ketika Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera, puji Tuhan saudaraku, ketika bulan Juli kemarin, ya 2 minggu apa 3 minggu yang lalu tepatnya, saya diizinkan ke Amerika. Saya kami drive dari mana? Dari Denver, Colorado menuju ke Chicago. Tetapi sebelum ke Chicago kami mampir ke state Kentucky. Di situ ada yang namanya Ark Encounter. Artinya adalah bahtera Nuh dengan ukuran yang sesuai dengan Alkitab. Saya banyak belajar di bahtera itu. Saya banyak belajar bagaimana Nuh membangun bahtera yang 4 lantai, bagaimana Nuh harus bertekun. Saya percaya iman yang total, iman yang gila-gilaan Nuh daripada Tuhan, dengan menunggu revelation yang dia terima sampai 120 tahun digenapi. Saya percaya kalau bukan iman, Nuh tidak mungkin taat. Kalau bukan iman, Nuh tidak mungkin setia. Tetapi Nuh tetap beriman, Nuh tetap setia, Nuh tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan, karena dia punya iman Allah yang berjanji pasti mengenapi janji firman-Nya. Yang setuju sama saya sampai di sini katakan amin. Mungkin Anda dalam hari-hari ini mendapatkan satu revelation, atau mendapatkan pewahyuan, atau mendapatkan satu rema atas firman yang saudara baca berupa janji Tuhan. Ayo hidupi atas hidup. Bangkitkan imanmu supaya engkau mengalami mujizat, supaya engkau mengalami terobosan, supaya engkau mengalami jawaban, supaya engkau mengalami perkara-perkara yang supranatural. Sudah berhenti sibuk dengan intimidasi dan membicarakan kelemahan kita. Ayo sudah berhenti melihat kenyataan-kenyataan yang seolah-olah melemahkan hati kita. Bangkit dari ketidakberdayaan, maju dengan iman. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk bisa memulihkan kita. Ada amin? Haleluya. Nah, malam hari ini saya akan gabungkan antara iman dan hikmat, faith and wisdom. Karena iman, nanti saudara akan saya kasih perbandingan. Apa itu iman, apa itu hikmat. Pak, apakah bertentangan? Nah, nanti kita belajar. Pak, apakah kita harus berjalan dengan hikmat saja atau dengan iman? Nanti kita belajar. Kita mendapatkan pengertian dan kita percaya bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang menepati setiap janji-janji firman-Nya. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Oke, saya bacakan Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau ada bawa Alkitab, kasih underline, ada perkataan kebahagiaan, bahagia, gembira, sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
Artinya pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi, bukan mencari-cari pencobaan. Ini beda kasus. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Tanpa ketekunan kita tidak melihat hasil. Tanpa ketekunan kita tidak sampai kepada destiny ilahi. Oleh Alkitab berkata apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang keenam. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudara, kalau bawa Alkitab, tolong dikasih underline. Selamat bergabung Ibu Francisca Pang. Hendaklah ia diganti dengan kita. Hendaklah Abraham memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Coba dengar baik-baik. Ayat yang ketujuh saya ulangi dari Yakobus pasal 1. Orang yang demikian jangan mengira, jangan berasumsi, jangan menduga bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Menduga saja tidak boleh, apalagi mendapatkannya. Paham saudaraku? Amin. Jadi kalau doa-doa kita belum dijawab sampai hari ini, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan-jangan kita bimbang. Bimbang terhadap apa? Iman kita tidak total di hadapan Tuhan. Kalau doa-doa kita hari ini meleset jawabannya, jangan-jangan ada kebimbangan yang kita simpan. Bukan iman yang kita tawarkan di hadapan Tuhan, justru mendua hati dan tidak fokus. Paham saudara yang dikasihi Tuhan? Yuk kita lihat sekarang Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow. Orang yang mendua hati. Oh Pak, tapi dalam pandemi seperti ini bukankah banyak orang khawatir? Bukankah dalam musim pandemi seperti begitu banyak orang yang ragu-ragu? Bukankah dalam pandemi seperti banyak orang yang takut untuk melangkah? Oh, saya mengerti. Saya mengerti. Saya sadar dengan sesadar-sadarnya. Sebagai hamba Allah saya menyadari omong kosong dalam situasi seperti ini kita tidak khawatir, tidak bimbang. Tapi pertanyaannya adalah engkau bawa kemana kekhawatiran itu? Engkau bawa kemana kebimbangan itu? Engkau bawa kemana ketidakpercayaan itu? Betul tidak? Karena Alkitab mengingatkan kita, orang yang bimbang hidupnya tidak akan tenang. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Bahkan orang yang tidak fokus tidak akan mendapatkan jawaban doa. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara masih ingat firman Tuhan 1 Petrus 5 yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Sekali lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab Ia yang memelihara hidup kita. Yang bangga dengan Tuhan Yesus katakan amin. Yang bangga dengan Tuhan Yesus katakan haleluya, puji Tuhan. You are so great in my life, God. You are so great in my faith. Haleluya. Amen. Haleluya. Saudara bayangkan kalau ada orang yang kaya, ada orang yang sukses, ada orang yang pintar bilang begini, mari saya selesaikan masalahmu. Kita bangga, itu baru manusia. Dan Tuhan berkata apa? Datang kepadaku, bawa kepadaku segala kekhawatiranmu. Sebab Ia yang memelihara
kita. Sekali lagi yang setuju dengan saya, anak-anak Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Kasih setianya selalu baru. Bahkan Dia tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Apa yang diucapkannya Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Bahkan apa yang Tuhan janjikan buat kita pasti diberikan atas kita. Oh haleluya, haleluya. Siapapun Anda yang hari-hari ini mengalami keputusasaan, mengalami keraguan, mengalami kekhawatiran, kebimbangan, saya mau katakan bawa semuanya itu di hadapan Tuhan dan mintalah segala sesuatu. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan mendua hati. Sebab Allah ada buat saudara, Allah ada buat hidup kita, Allah ada buat keluarga kita, Allah ada buat masa depan kita, Allah ada buat bisnis kita, Allah ada buat pelayanan kita. Bahkan Allah ada buat segala-galanya buat kita. Sekali lagi, yang setuju katakan haleluya. Saya terlalu semangat malam hari ini. Kenapa? Dalam 2 bulan ini kami menikmati jawaban-jawaban Tuhan. Kami menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Saya tidak hanya berbicara secara teoritis teologis, tapi saya mengalami dalam hidup kami. Kami mengalami dalam keluarga kami. Kami mengalami dalam penyertaan kami. Saudaraku, ketika kami pulang, pesawat Japan Airlines yang kami naikin dari Narita menuju ke Jakarta, itu beberapa kali mengalami turbulence. Karena saya udah capek, saya tertidur. Istri saya tidak bisa tidur, dia berdoa terus, Tuhan redakan, dan redakan. Oleh hanya karena iman, kami boleh tiba di tanah air dengan sukacita. Pak, Bu, apa yang mengganggu masa depan? Apa yang mengganggu kehidupan? Apa yang mengganggu pikiranmu? Saya mau katakan, Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Dia itu hanya sejauh doamu. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Yuk kita masuk pembahasan tentang knowledge. Apa itu iman? Apa itu hikmat? Iman, yang pertama, memerlukan kenekatan dengan Tuhan. Pokoknya dengan Tuhan kita percaya. Orang bilang apa masa bodoh. Pokoknya Tuhan pasti berperkara luar biasa. Itu iman. Jadi Anda boleh tulis, boleh dibantu GPIL. Yang pertama, iman adalah memerlukan kenekatan dengan Tuhan. Terus hikmat apa Pak? Kalau hikmat, kepekaan dengan Tuhan. Nah beda kan? Iman adalah kenekatan dengan Tuhan. Kalau hikmat adalah kepekaan dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini semuanya cerdas. Terus pengertian yang kedua, apa itu iman Pak? Iman adalah menuntut pengenalan dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah percaya kepada Tuhan kalau Anda tidak mengenal siapa Tuhan. Anda tidak akan mengaminkan semua janji Tuhan kalau Anda tidak mengenal siapa Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, salah satu cara untuk membangkitkan iman yang kokoh, iman yang hebat, kenali dulu Tuhan Allah. Kenali dulu Tuhan Allah. Makanya yang kedua saya artikan saudaraku, iman adalah menuntut pengenalan dengan Tuhan. Tetapi hikmat adalah ketaatan dengan Tuhan. Beda ya? Saudara nanti bisa putar ulang-ulang biar semakin hari kita semakin mengerti tentang apa yang Tuhan maksud. Yang ketiga saya mencatat saudaraku, iman menguatkan dalam tantangan dan memberi keberanian dalam berperang. Saya ulangi sekali lagi, iman menguatkan dalam tantangan, iman memberi keberanian dalam berperang. Sementara hikmat adalah hikmat memberi jalan benar, memberitahu cara berperang. Makanya tadi di depan saya kasih pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak, kalau gitu kita pakai iman atau kita pakai hikmat? Kita pakai hanya faith, totally faith, without wisdom, atau kita pakai wisdom without faith. Nah, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Yang berikutnya saudaraku, saya harap saudara bawa pulpen, orek-orek sedikit, nanti dibaca-baca, dan jangan lupa Anda share live ini biar banyak orang
dapat dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang berikutnya, apa itu iman? Iman ialah membuat kita mengerti rencana Allah. Saya ulangi sekali lagi. Boleh GPIL dibantu untuk mengiman. Iman adalah membuat kita mengerti rencana Allah. Sementara hikmat menolong kita untuk berjalan dalam rencana Allah. Beda tipis, tapi pengertiannya luar biasa. Haleluya. Iman membuat kita mengerti rencana Allah, sementara hikmat menolong kita untuk berjalan dalam rencana Allah. Poin yang berikutnya, iman memberi kemenangan. Saya ulangi sekali lagi. Iman memberi kemenangan, sebab tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara bingung apa confused? Sama aja. Enggak, saya percaya saudara tidak bingung. Sampai di sini yang setuju katakan amin dulu. Iman memberikan kemenangan, tetapi hikmat membuat kita berkenan di hadapan Allah. Oh, haleluya. Hikmat memberi kita berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Terus Pak, bagaimana? Apa yang kita pakai? Iman atau hikmat? Baik, ini konklusinya. Ini kesimpulannya. Saudara catat baik-baik. Saudara catat baik-baik. Yang pertama, jika kita tidak berjalan dalam iman dan hikmat, saya ulangi sekali lagi. Jadi hikmat dan iman itu ternyata linier. Hikmat dan iman atau iman dan hikmat itu berjalan sejajar. Ketika hikmat dan iman atau iman dan hikmat ini berjalan, hasilnya demikian. Kekristenan kita tanpa hikmat dan tanpa iman, kekristenan kita akan setengah hati atau ragu-ragu. Amen. Kita punya iman luar biasa, sementara lingkungan tidak mendukung. Kita punya doa luar biasa, tapi anggota keluarga yang lain tidak mendukung. Tetapi ketika kita punya iman dan hikmat berjalan linier, keraguan-raguan akan tereliminir. Saudara akan berjalan dengan rencana Tuhan, dan saudara akan melihat jawaban-jawaban Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh ya, Yusuf tanpa iman tidak mungkin menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara ini kasih. Karena prosesnya panjang, prosesnya luar biasa. Ada alasan buat Yusuf menyerah, ada alasan buat Yusuf putus asa, ada alasan buat Yusuf kok begini ya mengikut Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego punya alasan untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dipakai aturan oleh Nebukadnezar, untuk menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, karena peraturan yang dibuat buat seluruh pejabat, bupati, wali kota yang ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego punya iman, punya hikmat, sampai dia berkata demikian, dengar Tuanku, seandainya Tuhan yang aku sembah dapat melepaskan aku, maka dia akan melepaskan kami. Tetapi Tuanku dengar, seandainya Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Ini iman dan hikmat. Ini sesuatu yang luar biasa. Belum melihat sesuatu tapi berani memperkatakan. Makanya Ibrani pasal 11 yang pertama jelas berkata, iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percayai. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, suami, istri, dengan iman kita akan keluar dari masalah. Bilang kanan kirimu, kakak, adik, suami, istri, ayo pandangi istrimu, pandangin suamimu. Dengan iman kita akan menikmati campur tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo bilang sama siapapun di pinggir saudara. Dengan iman kita akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang punya tangan coba lihat tangannya. Ikuti perkataan saya. Di tangan ini
di tangan ini dengan iman. Apa yang aku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dengan tangan ini, apa yang kita pegang, Tuhan buat berhasil. Tokomu berhasil, bisnismu berhasil, pekerjaanmu berhasil, anak-anakmu berhasil, masa depanmu berhasil, rumah tanggamu berhasil. Itu semua karena iman. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak punya iman, apapun yang Anda kerjakan ya sia-sia. Anda hanya mengerjakan rutinitas, hanya ingin mengejar kekayaan, hanya mengejar ekspektasi, pencapaian, cita-cita semata. Tetapi kalau iman yang kita gunakan dengan hikmat, sekalipun belum tercapai tujuan kita, tapi dengan iman kita melihat pertolongan Tuhan, dengan iman kita melihat campur tangan Tuhan, dengan iman kita melihat Allah berperkara kepada kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sadar hari-hari ini banyak sekali orang mengalami keputusasaan. Hari-hari banyak sekali orang mengalami degradasi dan terkoreksi pengharapannya. Kenapa? Karena situasi yang sulit, karena keadaan yang tidak kondusif, karena realita yang tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi dengar, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Berulang-ulang di media ini saya katakan, kalau Anda kehilangan harta benda, tidak akan pernah kehilangan selama Yesus ada dalam hidup saudara. Kalau Anda hari ini tidak sehat, tetapi Yesus masih engkau miliki, Anda tidak pernah kehilangan apa-apa. Kalau Anda kehilangan bisnis, mungkin bisnismu tidak ekstrak lagi karena apa? Karena pandemi. Dengar baik, selama Yesus ada dalam hidupmu, saudara tidak kehilangan apa-apa. Yang engkau imani Yesus Kristus sanggup memulihkan. Yang engkau imani Yesus Kristus sanggup mengembalikan. Bahkan Yesus Kristus yang kita sembah sanggup untuk melipat gandakan dan mengadakan breakthrough atas kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Pak Pendeta, ini kan gampang Pak Pendeta berbicara. Oh ya, saya berbicara apa yang firman katakan. Kalau firman berkata demikian, apa salahnya kita mengimani dan percayalah, kemampuan kita terbatas. Kok ingat nanti baca di rumah Wahyu pasal yang ketiga ayat 7-8. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tapi karena kita tidak pernah menyangkal Tuhan, Tuhan membuka pintu bagi kita yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Tuhan yang memulai pekerjaannya atas kita dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan yang membuka, Tuhan akan menyelesaikannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh glory Jesus. Saudara percaya akan hal ini? Saya berdoa satupun di antara kita malam hari tidak ada yang bimbang dengan firman Tuhan. Sebab firman yang kita imani itu adalah perkataan Tuhan sendiri, dan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oh Tuhan ingatkan loh dalam ayat lain, engkau datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, di dalam kau ada kelegaan. Sekali lagi, mungkin ada di antara kita yang bisnis, dagang, toko, tapi tidak maksimal, hasilnya biasa-biasa saja. Bangkitkan imanmu, bangkitkan gairahmu, bangkitkan pengharapanmu. Dia yang berfirman adalah Allah yang setia. Dia yang berfirman adalah yang tepat waktu. Dia yang berfirman adalah Allah yang senantiasa menepati janji firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berjalan dengan iman dan hikmat yang selanjutnya adalah akan mengalami hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup di dalam iman dan hikmat Tuhan akan mengalami favor Tuhan, campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan perkara-perkara yang ajaib Tuhan berikan atas kita. Ada amin? Haleluya. Saya tidak bisa melihat wajah saudara, tapi saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara bilang begini, Tuhan, aku mau mengalami favor ilahi. Saudara angkat tangan bilang begini, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan penyertaan-Mu secara luar biasa atas hidup. Yang setuju katakan amin. Asal engkau tidak bimbang dan ragu, apa yang kau minta dalam nama Bapa akan diberikan kepadamu melalui Anak yang tunggal, Yesus Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga,
Orang yang berjalan dengan iman dan hikmat adalah orang yang tidak gampang terombang-ambing, apalagi jatuh bangun. Saudara catat perkataan saya. Saudara catat perkataan saya. Orang yang berjalan dengan iman dan hikmat adalah orang yang tidak mudah terombang-ambing, apalagi jatuh bangun. Betul? Apalagi sampai jatuh nyungsep, karena Alkitab katakan orang benar tidak akan dibiarkan jatuh terjerembab. Haleluya, sebab Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, Anda yang punya tangan, angkat tangan saudara, bilang begini, Tuhan, aku mau penyertaan-Mu. Aku mau berjalan dengan iman dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang keempat, ayo dengan cepat saya mau selesaikan dulu. Orang yang berjalan dengan iman dan hikmat adalah orang yang cenderung tidak gampang panik. Tidak gampang panik. Atau tidak gampang menyalahkan orang lain. Lihat aja sekitar kanan kirimu atau orang yang dekat di hadapanmu. Kalau ada orang yang selalu mencari kambing hitam, kalau ada orang yang tidak mau salah atau merasa diri paling benar, selalu ngomongin orang selalu kurang, orang selalu salah, orang selalu tidak perfect, seolah-olah kita yang paling bermaaf. Orang yang demikian tidak berhikmat, orang yang demikian tidak punya iman. Hanya bisa menghakimi, hanya bisa mengomongi kekurangan orang lain, hanya bisa mencari atau mengorek kekurangan orang lain, padahal sesungguhnya dirinya sendiri sangat kurang, dirinya sendiri sangat cacat di hadapan Tuhan. Amin. Ya, orang yang berjalan dengan iman dan hikmat, orang yang tidak cenderung gampang panik, apalagi menyalahkan orang lain. Bahkan yang terakhir, orang yang berjalan dengan iman dan hikmat adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Apa saudaraku? Mengalami kebaikan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Yang rindu mengalami kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan saudara. Sekalipun saya lihat tangan saudara bilang begini, Tuhan, aku mau merasakan kebaikan-Mu. Aku mau menikmati kebaikan-Mu. Oleh karena iman dan hikmat kami mau berjalan supaya kami merasakan kebaikan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Bahkan masa depan kami aman di tangan Engkau. Orang boleh jelek-jelekin kita, orang boleh omongin kita, orang boleh fitnah kita, orang boleh melihat keburukan kita, tapi imanmu di dalam Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Imanmu dalam Tuhan tidak akan membuahkan kecewaan, bahkan imanmu dalam Tuhan membawa perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amen. Yang setuju katakan haleluya. Oh, glory Jesus, glory Tuhan. Luar biasa Engkau atas kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Jadi malam hari ini, apa yang Anda tawarkan di hadapan Tuhan? Jadi malam hari ini, setelah saudara-saudara mengerti tentang firman Tuhan, apa yang saudara tawarkan di hadapan Tuhan? Kita masih mau bertahan dengan menyimpan keraguan? Kita masih bertahan dengan menyimpan kebimbangan? Serahkan segala kekhawatiranmu dalam nama Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita, Ia yang menjamin kita, Ia yang mengerti kita, bahkan Ia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Amin. Siapapun saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi atas hidup saudara. Miliki iman, miliki hikmat. Allah ada buat saudara, Allah ada buat kita, Allah ada buat masa depan kita. Segala sesuatunya dalam kontrol. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan-peneguhan akan firman-Mu. Apa yang Engkau sampaikan melalui sabda firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah atas hidup kami. Kuatkan kami yang lemah,
Sembuhkan kami yang sakit. Berikan kami pengharapan, bahkan mukjizat nyata atas hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau bukan hanya Allah yang transenden, tetapi Engkau adalah Allah yang imanen. Engkau adalah hadir atas keluarga kami, hadir atas bisnis kami, hadir atas masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati kawan-kawan kami semua tanpa terkecuali. Ulurkan tanganmu dan sendengkan telingamu. Berikan jawaban-jawaban atas pergumulan doa kami. Terima kasih Bapa. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami akan bawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami. Kami bawa ke hadirat-Mu. Biarlah apa yang kami bawa ke hadapan-Mu mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri program Back to the Bible malam hari ini, biarlah kasih karunia Allah, yaitu cinta kasih daripada Allah Bapa, mukjizat daripada Kristus Yesus Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semuanya dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekali dikasih Tuhan Yesus Kristus telah bergabung dengan kami. Jangan lupa Anda bagikan ke yang lain, dan setiap pagi kita ada renungan pagi yaitu Word of Wisdom di channel GBI EOM. Saudara buka setiap pagi cuma 5-7 menit, dan Anda yang belum subscribe silakan subscribe dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.